Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program acara Renungan Keluarga Kristen. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada di minggu terakhir di bulan ini. Luar biasa, Tuhan sudah memelihara kita. Hampir 5 bulan Tuhan menolong kita melewati tahun 2025 ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami menikmati hari yang baru. Terima kasih banyak, Engkau menolong kami melewati hari-hari kami, dan Engkau sudah menjaga kami selama malam yang sudah kami lewati, dan kami boleh bangun dalam hari yang baru. Kami beraktivitas dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami percaya akan Tuhan siapkan berkat-berkat, pertolongan demi pertolongan yang akan kami lewati. Biarlah Engkau terus bersama kami Tuhan, dan sekarang berbicaralah kepada kami untuk kami boleh menjalani hari kami bersama dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Engkau dipakainya. Hari ini kita mau belajar sebuah misteri yang saya rasa perlu kita pikirkan bersama dalam kehidupan hari lepas hari kita. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama yang akan mengajarkan kita dari peristiwa Naaman. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya. Naaman, panglima Raja Aram yang terpandang di hadapan tuannya, dan sangat disayangi sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang akan kita pikirkan bersama. Naaman seorang yang terpandang. Terpandang itu artinya orang yang selalu jadi perbincangan karena harta yang dimilikinya. Ya, kalau pengertian terpandang itu biasanya dia seorang yang kaya raya, seorang yang berpengaruh, seorang yang punya kekuatan, ya. Lalu dia juga disayang oleh rajanya. Naaman seorang terpandang, seseorang yang disayang raja, dan dia seorang panglima yang dipakai Tuhan untuk peperangan yang selalu dimenangkan di mana Naaman ada. Kalau ada Naaman, selalu perang itu menang. Selalu perang itu menang dan tidak pernah kalah. Itu yang terjadi. Naaman adalah seorang yang terpandang, seorang yang hebat. Kalau sekarang ya, kalau kita pakai istilah sekarang, dia mungkin crazy rich, ya, seorang yang kaya raya, ya, seorang yang hebat, berpengaruh, punya kekuatan, ya. kurang apa lagi ya? Dia punya harta, dia punya tahta, kedudukan, ya, kekuasaan, dan punya keahlian. Itu orang yang hebat. Tapi dalam Alkitab ini ditulis, tetapi dia sakit kusta. Tetapi dia sakit kusta. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, sakit kusta itu adalah sakit yang berhubungan dengan kulit, ya. Dimana pada masa itu sakit kusta itu dikategorikan sebagai sakit kutuk, ya, sakit yang adalah akibat kutukan atau tidak boleh didekati oleh siapapun. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat isolasi itu ya pada masa Covid itu ya. Kusta itu seperti itu, harus dikhususkan orangnya. Setiap orang tidak boleh bertemu dengan dia dengan mudah karena bisa menular, ya, bisa menular. Dan ada beberapa yang membuat mereka takut untuk bertemu dengan orang sakit kusta. Nah, ini kontras ya. Seorang terpandang, menang perang, disayang raja, tapi punya sakit kusta. Ini misteri yang saya mau ajak kita berpikir bersama. Ternyata dalam proses kehidupan kita,
di saat kita ada di sisi atau di situasi yang nyaman, ya, situasi yang sudah baik-baik saja, tetapi dalam titik tertentu ternyata kita bisa diizinkan Tuhan masuk dalam situasi yang sulit. Ada di situasi yang sulit, tidak peduli bagaimana keadaanmu, bagaimana posisimu, ternyata setiap manusia bisa ada di titik sulit. Naaman dalam kekuasaannya, dalam kekuatan pengaruhnya, dalam kehebatannya, dalam situasi di sayang raja, masuk dalam situasi sulit, mengalami penyakit kusta. Ini misteri yang tidak bisa kita jawab. Kita hanya bisa berkata, mungkin ini izin Tuhan. Mungkin ini proses Tuhan bagi Naaman. Untuk Naaman menyadari bahwa ada Tuhan yang berkuasa. Saya berpikir begitu juga. Ternyata kalau kita ada di titik sisi baik-baik saja, di sisi aman-aman saja, Tuhan sedang mau mengajar kita bahwa ternyata hidup ini dalam kendali Tuhan. Pelajaran yang pertama kita pelajari. Hidup dalam kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau hidup dalam kendali Tuhan, jangan terlalu sombong. Jangan terlalu bangga dengan situasimu hari-hari ini. Karena engkau dan saya tidak tahu hari esok. Tidak tahu berapa hari ke depan. Tidak tahu berapa menit, bahkan berapa detik ke depan. Jika hari ini kita baik-baik saja, ingat, ada titik tertentu jika Tuhan berkenan, kita masuk dalam situasi yang berbeda. Dalam tulisan Salomo, kalimatnya jelas. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Melalui peristiwa Naaman ini, mari kita ingat bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan punya kendali di bumi ini. Tuhan tidak punya kekuatan di bumi ini. Jangan merasa engkau sudah punya sesuatu, engkau sudah ada sesuatu, sehingga engkau bebas berbuat semaumu sendiri. Naaman itu orang yang hebat, tapi diizinkan Tuhan masuk dalam situasi sulit dengan tujuan untuk diproses, memasuki pembentukan Tuhan. Mari kita ada di titik sadar bahwa Tuhan pegang kendali dalam hidup ini. Kalimat Salomo juga dalam kalimat tulisan surat-suratnya ada mengatakan, ingatlah penciptamu. Ingat, ada penciptamu yang berkuasa, yang mengendalikan hidupmu, yang menguasai hidupmu. Tidak bisa kita bebas menjalani hari-hari kita. Hari-hari kita dalam kendali Tuhan, dalam kontrol Allah, dalam kedaulatan Tuhan. Mari kita benar-benar hidup seturut maunya Tuhan saja. Jangan sembarangan kalau bertindak. Jangan sembarangan kalau melakukan sesuatu. Jangan merasa cepat puas juga. Jika hari ini aku sudah banyak uang, aku sudah punya banyak harta, aku sudah punya kedudukan. Ingat, ada titik tertentu jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa rubah semuanya. Semuanya karena anugerah Tuhan kita bisa menikmati itu. Semuanya karena kendali Tuhan. Jika kita ada di posisi sekarang ini, itu karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jika kita pun ada di situasi yang sulit, itu pun karena kebaikan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan jika kita dipakainya. Anugerah Tuhan jika kita masih menjalani hari-hari kita. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui peristiwa Naaman ini, mari kita ingat bahwa hidup kita selalu dalam kendali Tuhan, dalam perhatian Tuhan. Jangan sombong, jangan jumawa, jangan merasa hebat, jangan merasa tidak perlu Tuhan, jangan merasa sudah cukup hartaku ini. Aku sudah hebat. Jika Tuhan mau, Dia bisa mengubah kapan saja. Dan jangan juga merasa sedih. Aku sekarang susah hidupku ya. Aku sekarang sengsara hidupku ya. Aku sekarang mengalami kesulitan ya. Tuhan bisa mengubah juga. Tuhan bisa mengangkat kita juga. Nikmati proses Tuhan. Ingat, Tuhan punya kendali. Tuhan tidak pernah melepaskan kita dari pandangannya. Dia memperhatikan kita. Dia punya waktu bagi kita masing-masing. Dia punya bagian untuk setiap kita masing-masing. Saat ini saya ada di posisi ini, diizinkan. Ingat, bukan berarti kita robot. Tidak, bukan begitu. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Dan kita wajib bergantung, berserah, mengandalkan Tuhan. Ingat, selalu ada harapan jika sekarang kita sedang susah.
Selalu ada harapan jika sekarang kita sedang sulit. Dan jangan merasa bangga diri dengan jika engkau sekarang sudah senang, sudah kaya raya. Jangan merasa sombong. Bagian kita dalam kendali Tuhan. Nikmati semua proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita sekarang ada di posisi baik-baik saja, tetaplah andalkan Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena kadangkala jika kita masuk dalam situasi sulit, jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita menjadi tidak siap dan kita bisa menyalahkan Tuhan. Jika kita sekarang ada dalam situasi sulit, bersandarlah kepada Tuhan. Tetaplah, karena selalu ada harapan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengajarkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami terus bersandar, berharap, bergantung hanya kepada Tuhan. Karena kadangkala kami akan berubah posisi, berubah situasi. Dan jika kami tidak bergantung kepada Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak siap. Untuk itu ajari kami siap karena kami bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami hari ini, sertailah kami. Terima kasih Yesusku. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.